Karena apa? Hidup kamu tergantung kamu. Hidup kamu tergantung bagaimana kamu bisa cari biayain karyawan. Kalau kamu malas, gimana dengan karyawan, dengan diri kamu untuk bisa dibiayain? Karena kadang punya mental bisnisnya apa ya? Dia tidak menguasain. Ngapain kamu bisnis kopi? Gitu loh. Banyak rugi kok. Ini ngomong-ngomong ya, tandanya dia tidak tahu, pernah meriset kenapa bisnis kopi ini sangat menguntungkan. Halo, selamat pagi pemirsa podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Marga Rahayu yang senantiasa menemani Anda untuk Ngopi Ngobrol Inspirasi ini setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan juga jam 4 sore ya, tayang ngopi di podcast kesayangan Anda tentunya. Nah, hari ini kita bertemu dengan tokoh pemuda yang inspiratif yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi tokoh muda lainnya. Ada keinginan besar dari tokoh yang akan kita ajak ngopi atau ngobrol inspirasi kali ini. Beliau konsennya untuk membangkitkan gairah UMKM yang kabarnya menjadi pilar ekonomi bangsa pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Tetapi sayangnya kabarnya ini ya, secara mental katanya belum banyak yang berorientasi menjadi pebisnis ya. Nah, seperti apa rekam jejak dari tokoh kita kali ini? Saya akan langsung mengajak Anda berkenalan dengan Bang Erwin Izarudin ya. Biasanya sih juga panggilannya Bang Haji ya, bukan, tapi Bang Haji Romi Irama bukan ya. Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini khas sekali nih dengan apa ya istilahnya, jaket rompi ya, Ya. Bang ya. Karena kebetulan tadi keliling, jadi Keliling. nggak sempat ganti baju Langsung ke sini. Iya. Oke. Tapi memang identik sekali loh Bang. Kalau saya lihat gitu di ya? feed Instagramnya, memang rompi ini kerap kali digunakan pada saat melakukan agenda-agenda kunjungan gitu ya. Iya. Tokoh pemuda yang menarik juga beliau ini adalah kelahiran Kalimantan Timur, putra Iya, daerah Samarinda. Samarinda, Bubuhan Teluk Lerong. Iya, benar. Oke. Mau disapa dulu Bubuhan Teluk Lerong nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa yang ada di Samarinda ya. Semuanya lah. Aduh, banjirnya Iya. tutup lah. Keluar lagi. Keluar sudah. Bang Erwin, mudah-mudahan keadaannya sehat. Alhamdulillah. Kalau lihat dari feed Instagramnya, kayaknya kegiatan nggak putus-putus ya Bang ya? Alhamdulillah. Satu hari bisa menghadiri berapa kegiatan Bang Erwin? 8 sampai 10 lah. 8 sampai 10, termasuk hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Masuk hari ini nanti ada lagi jam 9 ya di Palaran. Aduh, lanjut lagi ya. Lanjut ya. Bang Erwin juga kalau saya lihat nih, bulan Juni mengadakan pelatihan UMKM. Oh iya, benar. Nah, saya itu harus menanyakan terlebih dahulu, kenapa fokusnya ke UMKM? Ada apa di UMKM kita? Yang pertama ya, dari hasil survei World Economic Forum 2021 atau 22 saya lupa, Indonesia itu menempati presentasi tertinggi di ASEAN untuk keinginan kepemudaannya untuk menjadi wirausaha. Itu dulu kita lihat. Yang pertama itu Indonesia 35, something lah saya lupa persen. Yang kedua itu ada Thailand 27 kalau nggak salah, atau 31 saya lupa, 2%. Kemudian di bawahnya Vietnam 27, malah Singapura yang hanya 15. Tapi pada kenyataannya yang sudah menjadi entrepreneur ya di seluruh Asia, di daerah sekitar aja ASEAN, Singapura itu tertinggi, sekitar 7-8%. Indonesia itu paling terakhir antara 1-2%. Jadi keinginan besar, Keinginan besar, tapi faktanya paling bawah. Gitu loh. Ini fakta ya, kita bicara fakta, bukan data teori, ya, data. Asia Tenggara lagi. World Economic Forum itu coba dilihat. Itu Indonesia paling tinggi, 35. 35 itu paling nomor 1. Singapura malah dari 4 negara paling nomor 4. Kenyataannya Singapura itu 8%. Entrepreneur ya, pengusaha ya. Ya. Karena kan ekonomi itu akan menghasilkan GDP tertinggi kan kalau banyak pengusahanya. Indonesia itu antara 1-2. Ada beberapa faktor. Bunga bank tinggi, Indonesia paling tinggi. Bunga banknya tinggi. Ya bagaimana orang mau usaha ya. Kalau 11-15% itu bunga. Singapura 1-3%. Malaysia itu 4. Bunga bank ya, kita bicara bunga. Ya. Sementara bunga tabungan
itu nggak kredit. Bunga tabungan di Indonesia hampir sama kecilnya sama Singapura. Kayaknya untuk bayar admin saja udah habis. Jadi kalau kita punya usaha, misalnya bunga itu 13-14%, ya buat bayar gaji pegawai bang. Bayangkan kalau kita jual produk harga 20, sudah kena bunga bank sendiri, untung sendiri, harga udah berapa? Wah, ini padahal baru segmen 1 nih, tapi Iya. sudah mulai ini ya, sudah mulai tepi jurang sedikit nih, agak mengkritik lah ya sistem perekonomian kita. Tidak, bukan mengkritik, saya ngomong apa adanya. Kenapa dunia usaha itu tidak paling kecil ya? Kita ngomong fakta, saya nggak mengkritik siapa-siapa. Kita bicara fakta, kenapa sih entrepreneur yang kenyataannya Singapura tinggi itu kenapa? Itu dulu kita bahas. Jadi iklimnya memang dibentuk memudahkan ya? Memudahkan. Singapura itu. Kita PPN aja udah 10-11. Di sana namanya apa ya, lupa saya. ISP apa-apa, itu kayak sama PPN hanya 8. Ini bicara ini dulu ya. Kan ini masalah UMKM. Nah, makanya kan ya, contohnya yang kemarin UMKM pengusaha di TikTok dirapikan dulu. Nah, itu kan fungsinya ada pajaknya juga gitu. Itu intinya dulu ya. Makanya akhirnya isu UMKM ini menjadi strategis. Itu kan secara global nih, Asia Tenggara tadi ya. Kalau kita tarik ke Kalimantan Timur, kita ada niatan juga untuk menciptakan, mencetak UMKM yang ya maksudnya wirausahawan baru kan. Nah, jadi keinginan tinggi tadi ya, 35, kenyataan kecil. Cuma kalau kita mau terjun jadi pengusaha atau istilahnya pengusaha kecil lah UMKM, yang pertama lihat dulu, kalau motivator sih banyak ngomong ya, keluar aja dari perusahaan. Pokoknya harus punya apa ya, financial freedom. Kamu ini istilahnya kan. Itu lagi menarik tuh. Nah itu misalnya. Bebas finansial. Bebas finansial. Usia 30 tahun. Bebas waktumu. Bebas, free istilahnya. Kamu bisa nentuin sendiri. Jadi bos. Jadi bos. Meskipun usaha kecil. Ya. Yang pertama harus dilihat dulu. Kalau mental kamu punya orang gengsian ya. Gengsian itu apa? Baju branded. Ya, ini kalau kita masih pegawai ya, baju branded, hobinya jalan-jalan. Apakah mau jadi pengusaha dengan mental begitu? Ya susah. Gitu loh. Ya, itu yang pertama ya. Yang saya bilang tadi. Habis itu ada juga orang yang mentalnya instan ya. Mental instan. Yang kedua ini ya. Pragmatis gitu ya, pragmatis apa-apa maunya praktis. Iya, mental instan itu dia lihat mungkin siapa pengusaha di Indonesia. Sandiaga Uno misalnya. Haritanu. Oke. Saya kepingin begitu tuh, bisa bikin partai, bisa punya TV, mau usaha apa aja. Khairul Tanjung, punya Carrefour, masuk Indonesia dibawa, ini dibawa. Tapi kan tidak melihat proses orang itu. Otaknya tuh hanya, itu bisa, kenapa saya enggak? Bagus. Tapi dilihat dulu diri gitu loh. Kamu kok orang gengsian yang pertama, mau baju branded, itu yang pertama. Yang kedua kalau punya mental instan ya, maunya semua instan. Karena ngeliat orang. Atau lihat orang usaha apa ikut tanpa analisa. Saya bukan tidak mau mengasih motivasi, enggak. Motivator banyak kan yang ngomong, tapi jangan terjebak. Kamu punya mental 2 itu dulu nggak? Itu modal besar. Bukan. Mau mengetahui kamu ini bisa jadi pengusaha apa tidak. Oh, baru di sana dulu ya kita lihat ya bibitnya ada atau enggak. Kalau kamu mentalnya ketiga, malas-malasan. Malas-malasan, mager. Mau kerja sama orang aja tidak tepat waktu. Gitu loh, istirahat lama, gengsian, tidak punya mental petarung kan. Kalau kamu punya 3 ini lebih baik jadi pegawai. Pegawai pun kamu sama kantor tidak ada prestasi. Begitu aja. Apalagi mau jadi pengusaha. Ngerti maksud saya poinnya? Betul. Itu dulu sebelum kita bahas UMKM. Saya jadi melihat sudut pandang yang lain sebenarnya. Jadi perbedaan mendasar dan besar sekali antara menjadi pegawai, pekerja, dengan orang yang memang menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Dia punya mental dulu 3 itu, baru dia bisa menciptakan pekerjaan. Ya orang diri dia sendiri aja nggak bisa dibawa untuk maju. Karena Bang Erwin juga ternyata secara background berangkat dari pengusaha juga, Bang. Iya, dari nol. Dan bidangnya bukan main-main loh, Bang. Iya. Konstruksi kalau konstruksi. Iya, oil and gas. Selain itu kita punya anak perusahaan ya, ada laundry, ada catering itu untuk kemarin itu sempat Jadi ini jangan diragukan ya, Bang Erwin bilang soal 3 mental tadi yang harus dipunyai karena beliau sudah terjun ke dunia ini. Ya, makanya
ini kan kita ngomong bukan teori kan, Ya. pengalaman. Ya. Data saya ngomong bukan asal ngomong, Ya ada. data faktual, bisa dicek. Kenapa secara kenyataan Indonesia paling bawah entrepreneur, tapi pada harapannya paling tinggi. Itulah faktor pemerintah mau mendorong bagaimana caranya, lewat pendidikan, lewat apa, supaya hasil keinginan mau jadi pengusaha ini direalisasikan, bisa mengalahkan Singapura. Tadi pertanyaannya kembali lagi nih Bang Erwin. Kalau kita tarik ke Kalimantan Timur, Samarinda. Kalau tidak salah kemarin di Juni itu 3 daerah ya. Ada Samarinda, ada di daerah Sepaku ya, Penajam ya. Ya, Dan satu lagi Balikpapan kalau tidak salah. ya, Itu bagaimana mental-mental yang ikut kemarin? Kalau tidak salah hampir 8.000 yang ikut. ya, 8.000-an. Di situ kita memberikan video bagaimana cara hampir sama. Mau jadi usaha itu apa dulu. Jadi brainstorming ya. Ya, bukan brainstorming aja, itu kalau sudah terjadi ya. Jadi bagaimana pembukuan sederhana, kayak gitu-gitu. Saya pikir doktrin dulu, Enggak. bukan ya? Karena kan masalah mereka tuh kadang-kadang kalau UMKM kan ya semua mereka tanganin. Jualan mereka sendiri, nyetok mereka sendiri, keuangan mereka sendiri, Marketing, promosi, mereka sendiri. Nah, itu maksudnya, itu yang kita ajarin dasar. Jangan sampai pinter jualan tapi pencatatannya kacau, kan kasihan. Kok nggak untung-untung? Ya iya, ada untung sedikit beli baju dia sendiri, ada ini apa, itu kita ajarin dasar. Itu hanya berupa video. Bikin pelatihan gampang, Bang Erwin. Tapi di sini kabarnya juga ikut mendampingi lah. Jadi ada asistensi juga. Juni berarti kan ini November sudah beberapa bulan berjalan. Ada tidak yang kelihatan nih maju berkat Enggak, pelatihan kemarin? kita hanya pelatihan aja. Kan sifatnya kan kita swasta ya. Itulah tugas pemerintah. Kita kayak gini kan hanya membantu untuk meningkatkan lah. Jadi itu tadi. Kalau saya bilang tadi, kalau di diri kita ada 3 itu, ya, mental instan, lihat orang maunya, lihat kaya, maunya kayak gitu loh. Habis itu yang kedua, males-malesan, ya kan. Dan gengsian tadi? Ya, gengsian itu artinya ya maunya baju branded, at least ya Zara lah atau Sogo lah. Kalau bisa ke Matahari, kenapa harus ke Sogo? Karena apa? Nanti kita jabarkan lagi ya, kenapa 3 mental ini tidak boleh kalau mau jadi pengusaha. Oke, kita harus istirahat dulu Ya. nih Bang Erwin ya, ngopi-ngopi dulu lah. di Oke, Snapchat siap, ya. siap. Karena kita setelah ini akan bahas lagi secara lebih detail bersama dengan Bang Erwin ya, yang juga merupakan pebisnis muda begitu dan sudah membuktikan bahkan kiprahnya sampai nasional dipercaya sebagai bendahara salah satu partai politik besar begitu ya di Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak ya 3 hal yang tidak boleh dilakukan jika Anda berniat menjadi wirausahawan atau juga entrepreneurship ya. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ya, masih di Ngopi Ngobrol Inspirasi barengan dengan tokoh muda Kalimantan Timur, orang Samarinda asli ya. Kelahiran Samarinda dan bulan depan ya, beliau tuh usianya bertambah ya. Desember kan, akhir Desember ya. Ya, nah karena juga merupakan pebisnis muda yang tentunya sudah merasakan namanya asam garam kehidupan bisnis ya. Dan banyak orang yang bilang bisnis itu kalau belum jatuh, belum yang namanya jadi pebisnis sukses. Iya. Bang Erwin juga pernah merasakan yang titik nadir lah ya, Oh iya, terbawah. ya, balik Di momen apa? ya ketika Bangkrut, ditipu? manajemen aja kurang bagus. Ditipu nggak? Kalau ditipu tuh banyak lah, udahlah biasa itu. Kayaknya saking biasanya nggak dihitung lagi ya. Jadi Ya karena Pembelajaran. mental kita harus begitu, jangan pernah frustasi. Ya kayak anak kecil lah, kalau dia nggak sekali belajar jalan jatuh terus nggak bakal bisa kalau dia takut. Ya kan anak kecil kalau belajar jalan kan pasti jatuh terus. sederhana sekali ya analoginya ya. Iya. Jadi kita ya begitu, kalau nggak kita nggak bakal bisa jalan. Oke. Wah, itu kalau saya ngebayangin ya, saya rasanya kalau bisnis gagal pasti akan mikir-mikir lagi nih. Ada perasaan kalau anak sekarang trauma katanya. Ya
Makanya lebih baik jadi pegawai kalau kayak gitu. Iya, iya. Berarti udah pas aja ya jalurnya ya, nggak cocok di air katanya. Bang Erwin, kita bahas lagi. Ya. 3 hal yang tadi kata Bang Erwin tidak boleh kita lakukan dan tidak dipunyai lah orang-orang yang menjadi pebisnis sukses gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu. Yang tadi Gengsian. gengsian ya. Kenapa kita tidak boleh gengsi? Kalau kita jadi pengusaha itu kan harus mikirin hidup orang. Kita punya pegawai. Kalau diri kita sendiri gengsi, baju branded segala macem, lumayan biaya itu daripada harus utang ke bank. Jadi mikirin pegawai dulu baru kita. Jadi namanya pengusaha itu nggak enak. Karena apa? Setiap mau gajian yang dipikirkan orang lain. Kita nggak tahu kita dapat berapa. Itu yang pertama. Kalau puasa ya, yang saya alamin ya, bukan hitungan ya. Orang sebulan puasa itu rasanya lama gitu ya. Kalau pengusaha rasanya cepet. Serius, saya alamin. Kenapa? Yang dipikirkan THR lagi. 2 kali lagi. Ya, itu harus dipikir. Itulah harus mental begitu. Mengutamakan orang lain dulu sebelum kita. Nah, bagaimana kalau kita punya mental harus belanja macam-macam branded, sementara baju biasa aja kita bisa. Sebentar, Bang Erwin kan pasti saya tahu juga nih tokoh nasional lah. Artinya berkecimpungnya itu circle mainnya itu bukan lagi yang ya pejabat-pejabat di daerah atau pengusaha-pengusaha di daerah, tapi sampai ke nasional dan internasional. Ada tidak sosok yang menurut Bang Erwin ya, yang saya tahu almarhum apa namanya Bob Sadino ya, yang katanya itu kalau ke mall aja mainnya tuh pakai celananya tuh kayak bukan kayak orang yang memang kaya atau berduit gitu. Kalau Bang Erwin sendiri pernah ada ketemu sosok ini kaya raya tapi orangnya sederhana sekali? Kalau kayak begitu sih banyak, tapi tidak sesederhana Bob Sadino lah. Kalau saya, kita ada duit, ya kita nggak munafik, kita nikmatin. Mau keluar negeri, ya naik bisnis kalau ada duit. Jangan, tapi kalau memang sudah bagus gitu loh. Sudah settle. Istilahnya hitungannya kamu punya tabungan itu udah, itu 5%-nya lah. Ya kalau kita harus menyiksa diri, ya ngapain kita cari duit? Itu dia, mentalnya di situ ya? Ya. Oke. Nah, kalau sudah cukup, sudah jalan lancar, ya nikmatin. Jangan juga buat diri menderita gitu. Pelit dengan diri sendiri. Pelit dengan diri sendiri, apalagi pelit sama orang. Ya nikmatin aja, karena sudah jalan kok ini perusahaan. Lain kalau merintis lain cerita. Iya, iya. Oh, berarti kalau sekarang sudah mewakafkan diri untuk calon-calon UMKM muda, Bang Erwin berarti sudah pada posisi yang tinggal menikmati saja ya? Ini kan tadi cerita kayak Bob Sadino. Kalau saya sih tidak mau sih pakai celana pendek, hidup sederhana. Iya. Kan alhamdulillah sudah cukup. Perjuangan 15-20 tahun kan. 15 tahun. Ya, 15 sampai 20 tahun. Ya dari 2007 kan saya wirausaha. Oke. Nah kalau saya juga mau sekarang apa adanya, ya kita tinggal berapa sih umur kalau nggak dinikmatin hasil kita kemarin. Cuma yang jadi masalah, kalau kamu muda, males, santai, tuamu capek. Prinsip saya begitu. Ya. Misalnya anak saya nih, dia nggak mau belajar. Nah kamu mau capek tuanya apa mau capek sekarang? Gitu loh. Jadi muda ini kamu capek, jatuh bangun apa silakan, tapi tuanya menikmatin. Itu prinsip saya. Ya. Tapi anak-anak muda sekarang mungkin Bang Erwin juga ini ya pernah ngedenger nih. Ada yang bilang begini, muda katanya apa namanya hura-hura ya, hidupnya tuh foya-foya gitu ya. Terus tua kaya raya, terus mati masuk surga. Iya, kalau anak konglomerat nggak apa-apa, memang begitu. Kalau saya anak kampung, ya kan, muda pas-pasan gitu loh. Prinsipnya dari mana poya-poya? Mau apanya nggak bisa dulu kita kan. Ya kalau anak konglomerat, anak orang kaya. Background ya, orang tuanya? Orang tua saya hanya jualan di Citra Niaga dulu. Saya ke Balikpapan aja rumah masih peta. Di Jakarta rumah nggak ada kasur. Serius, berjuang sendiri. Alhamdulillah ya ada rumah lah di beberapa kota. Sampai di Cilegon juga punya. Ya dari hasil capek. Tapi kalau nggak jam 2 malam saya nggak tidur. Tuh. Karena apa? Di Amerika, di Inggris kan mereka lagi memang siang. Karena saya pegang-pegang produk dari Amerika, Inggris, jualan. Menyesuaikan. Jadi memang benar ya, kalau mau sukses harus banyak hal yang kita kurangi termasuk jam tidur. Kalau mau sukses itu apa yang kita tidak sukai harus dijalanin. Yang suka tidur, yang males. Apalagi kan yang sifatnya suka tidur, males gitu. Itu kan hal yang banyak orang sukain. Ya, enak banget emang. Enak banget gitu. Apalagi sekarang bisa di rumah duduk manis, lihat YouTube apa. Itu bukan, kalau mau keluar, apalagi marketing kan ditolak.
jalan, Ya. sampai ketemu. Di Ya. antara 100 masa nggak ada 2 sih? Wah, ini berarti udah menjawab yang tadi ya, sifat malas-malasan itu pasti tidak ada di pebisnis sukses. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Hidup kamu tergantung kamu. Hidup kamu tergantung bagaimana kamu bisa cari biayain karyawan. Kalau kamu malas, gimana dengan karyawan, dengan diri kamu untuk bisa dibiayain? Jadi nggak ada waktu kerja. Jam 8, jam 5 enggak. Tapi nanti insya Allah kamu nikmatin kok. Kayak sekarang kan saya berpolitik. Ya karena alhamdulillah pagar saya udah tinggi lah, pagar rumah. Kalau belum punya pagar di rumah ya jangan dulu, kan begitu. Iya. Kenapa ingin lebih punya impact ke sosial kemasyarakatan? Iya, itu yang diharapkan. Bisa memberikan manfaat banyak lagi. Kalau uang kita untuk bersedekah kan masih sedikit lah yang disedekahkan. UMKM ini pasar yang besar dan sekarang itu katanya jadi yang cukup seksi bagi pemerintahan saat sekarang adalah UMKM naik kelas, kemudian digitalisasi UMKM. Sudah tepat tidak kebijakan ini ya, versinya Bang Erwin selaku pengusaha? Iya, sudah tepat. Karena apalagi ini kan peran anak muda. Yang banyak tahu digitalisasi itu anak-anak muda. Ya. Kalau yang umur sudah 40, 50 ke atas, ya kayak handphone canggih aja cuma WA. Tapi kalau anak muda kan bisa. Semua ini canggih. Paling yang kepake 5% ke bawah. Tapi kalau anak muda tahu semua dia. Isinya ini buat ini. Nah, apalagi sekarang zaman digital saya bilang. Zaman medsos. Kamu kalau mau cari sampingan dulu, coba jangan jadi pengusaha, sampingan. Jual apa kayak lewat medsos, coba. Sekarang kan nggak perlu punya toko, nggak perlu punya modal, bisa aja jadi reseller, gitu loh. Saya juga awal usaha, saya lobby ke luar itu ya back to back bayarnya, invoice sesuai pembayaran, gitu loh. Bisa tuh mereka. Orang Amerika, Inggris, saya nggak bayar cash tapi sesuai. Oh, berarti Bang Erwin ini menjalankan ini ya, istilah anak sekarang tuh di media sosial tuh ini afiliator. Oh bukan, kalau saya agen distributornya di Indonesia, tapi udah kenal gitu. Jadi saya nggak modal banyak, apalagi kalau alat-alat trading di oil and gas kan mahal-mahal. Jadi memang modalnya trust ya, kepercayaan. Bener, trust. Karena waktu saya kerja sama orang, kita ngomong apa adanya ya. Ya. Saya pernah bagian sales, saya pernah bagian procurement. Waktu itu saya beli barang dari Amerika, tapi keagenan pusat Asia Tenggaranya di Australia, gitu loh. Begitu saya beli, karena saya banyak pembelian, saya beli alat berapa M, disisipinlah 2% buat saya. Saya bilang enggak, kamu kasih diskon. Saya nggak butuh itu, saya bilang. Saya udah digaji. Oke, fee maksudnya ya? Fee, biasanya begitu katanya. Oh enggak, saya enggak. Dari situlah 2-3 tahun saya punya usaha, malah dipinjemin alat sama dia. Dipinjemin? Bayar 6 bulan, bukan sebulan lagi, 6 Wow. bulan. Ya karena saya nggak mau terima itu. Saya bilang jangan. Ya. Kalau yang ini sudah style, oh jangan. Ya. Kita enggak, saya bilang. Kamu kasih diskon. Wah, ini sih Walaupun akhirnya dikasih laptop sama dia, tapi nilainya kan jauh dari fee. Ya. Saya bilang nggak apa-apa, kita kasih ke kantor. Waktu saya masih pegawai ya. Ya. Lama-lama akhirnya pas saya jadi karyawan, jadi usaha, dia pindah juga ke agenan ke saya. Itulah. Karena setiap datang juga ke Indonesia saya jamu, dia lihat saya nggak pernah aneh-aneh, ya kan? Gitu. Ya percaya kan, uang pun saya nggak mau, walaupun 2 biasanya dapat nih katanya under table money. Oh enggak saya. ini Bang Erwin juga merupakan ini nggak sih, mentor atau coach bisnis nggak sih? Karena kita seperti ada di kelas bisnis sebenarnya. Oh enggak, saya nggak ada bakat di situ. Ini kan hanya cerita tadi ya, Iya. pengalaman. Oke, karena ini kalau tidak dijalani kayaknya belum tahu seberapa besar ternyata manfaat kita menjaga kepercayaan orang, amanah lah kalau istilahnya, Ya. dengan tadi kelancaran bisnis kita. Kita nanti bahas lagi. Oke. Tolong dibuka lagi kunci-kunci sukses jadi pengusaha seperti Bang Erwin ya. Sukses apa adanya. Amin ya. Amin. Paling tidak settle lagi lah. Bisa ada 5% untuk jalan-jalan ya. Menikmati hidup. Iya. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Oke, masih di Ngopi
ngobrol inspirasi ya. Dan kita ngopinya SKP juga. Gimana rasanya SKP ini? Kopinya SKP? Wah, mantap. Mantap ya? Iya. Seger. Seger ya? Apalagi tuh. dari luar ya. Iya. Oh, pas sekali berarti ya. Dari jalan, ya. Cocok dengan seleranya Bang Erwin ya. Emang gitu kalau pebisnis itu tanpa ada settingan ya, di endorse sedikit udah langsung nangkep gitu ya. Bang Erwin, sekarang saya mau langsung, karena Bang Erwin kan sudah 15-20 tahun lah berkecimpung di dunia ya, kalau boleh dikatakan kan dari UMKM juga ya, dari yang kecil-kecil dulu sampai akhirnya skalanya besar gitu. Kalau pemuda-pemuda kita yang ada niatan untuk menjadi pengusaha, nah jadi step pertama adalah apa? Ya, yang tadi tidak punya 3 mental. Oke. Tadi. Kemudian tidak pernah jatuh bangun. Mau jatuh, mau naik. Nah, yang kedua. Oh, jadi endurance-nya ya? Ya. Tough gitu. Ya memang capek. Itu saya bilang prinsip saya, mau capek saat muda, apa mau capek saat tua. Karena kalau tua sampai mati masih capek. Ya. Gitu loh. Ya. Kasihan juga ada istri. Ya, kalau sekarang ya harus full out. Nah, jualan pun begitu. Saya bilang sangat mudah sekarang mau jualan. Punya mental nggak sebagai penjual? Jangan ikut-ikutan. Ada tren es cincau, ikut semua. Ya. Dulu geprek Ikut semua. coklat. Makanya perlu dilihat, riset, analisa. Kalau sekarang yang menjadi tren, yang saya lihat ya dari survei apa namanya saya lupa. Yang tren sekarang khususnya di Jakarta itu adalah jual beli baju bekas dari pabrik. Baju bekas. Bukan baju bekas, baju reject. Oh, reject. Itu sekarang lagi tren. Yang pertama harga murah, paling baik-baikin sedikit, sudah di merek-merek tertentu yang di reject. Itu di Jakarta malah dia sewa di counter di mall. Nah, kalau kita bisa jual, tapi branded ya. Iya. Ada brand. Jelas kan kainnya sama. Sama, cuma Mungkin paling kancingnya lepas. Iya. Agak miring. Itu sekarang lagi trend Happening ya. happening dan hasilnya bagus. Yang kedua tetap kopi. Ya, kadang-kadang punya mental bisnisnya apa ya, dia tidak menguasain. Ngapain kamu bisnis kopi? Gitu loh. Banyak rugi kok. Ini ngomong-ngomong ya, tandanya dia tidak tahu, pernah meriset kenapa bisnis kopi ini sangat menguntungkan. Mungkin faktor penunjangnya kurang atau apa, itu termasuk mental. Gitu loh. Dia bisnis ini jatuh lagi, disalahin lagi bisnisnya. Enggak, yang salah kamunya gitu loh, tidak meriset, tidak. Kan kue ini ada, kue misalnya, ini bagi-baginya banyak nggak? Saya rasa kalau kopi, bagian kuenya masih banyak kok. Pangsa pasarnya apa? Yang habis itu yang lebih pasti ada 3 yang perlu sebelum memulai bisnis. Idenya bagus, inovasi, sama kreatif. Permodalan apa segala macam kita tinggalkan dulu nih. Ya saya bilang, saya emang punya modal waktu kemarin. Saya pinjam alat, saya nego, saya nggak mampu beli alatmu kalau baru usaha. Udah main gini aja. 6 bulan kamu baru bayar, biar kamu bisa menghasilkan. Karena saya punya ide. Idenya apa? Kreatif saya. Setiap ada PO customer saya liatin kamu. Saya ngomong apa adanya untung. Itu yang pertama. Yang kedua ada perusahaan Norway, namanya IKM. Saya bikin usaha, dia langsung kirim alat. Setiap, habis itu karena saya pernah bantu dia dulu, ya, untuk posisi dia sebagai presidir itu saya bantu untuk analisa pasar Indonesia. Tapi saya nggak pernah niat untuk dikasih imbalan apapun atau dikasih apa. Suatu saat saya mau bikin usaha, dia datang. Jadi yang bantu saya malah 2 pengusaha luar. Jadi dia ngomong, udah begini aja, kamu bawa alat saya, sewa bagi 2. Betapa untungnya saya, karena apa? Tidak ada rate harga. Karena kalau saya harus mengikuti harga sewa dia, saya untungnya terbatas. Nah kalau dibagi 2, berapapun saya sewa, yang penting masuk. Misalnya, ini mobil Innova, kamu sewain berapa aja, yang penting hasilnya bagi 2. Ya semua sewain 200 nggak masalah, pasaran 500, tapi bagi 2 sama dia, saya kasih lihat customer apa PO-nya. Oh gitu. Ya karena memang berteman lama dan dia tahu saya nggak aneh-aneh orangnya. Itu kan penting. Saya bilang tadi, balik lagi ke awal. Kenapa mereka percaya? Karena kita harus jujur. Kalau saya, keyakinan saya, kalau kita nggak jujur, ya rezeki kita itu udah disiapin di atas. Kalau kita nggak jujur, Tuhan itu tahu.
yang besar harusnya disiapin buat kita itu nggak turun. Itulah namanya kenapa kerja itu ibadah. Kalau kamu anggap kerjamu adalah ibadah, ya insya Allah pahala datang. Ya contoh sholat ya. Sholat di kamar nih, nggak ada orang lihat. Asar, mau 2 rakaat. Bisa. Bisa. Karena nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Sama kerja. Tapi kalau kamu anggap ibadah adalah kayak ibadah sholat, insya Allah kamu nggak akan macam-macam. Ya sholat nggak ada yang macam. Itulah bagi saya kerja itu ibadah, menghasilkan pahala. Ya. Tapi kalau kerjanya juga banyak korupsi, banyak apa, itu bagi Tuhan bukan pahala gitu loh. Tapi ini kata saya ya, silakan yang lain ngomong. Kata Bang Erwin yang sudah berkecimpung 15-20 tahun. Enggak. Jadi memang ini ya, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kebaikan ternyata itu istilahnya begitulah. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan padahal waktu itu tidak berharap apa-apa, ternyata itu yang menunjang kita. Itu kan dahsyat tuh. Beli alat saya berapa? Sewa alat. Dia bilang cuma, udah kamu sewain berapa kita bagi dua. Waktu itu menipu pun sebenarnya punya apa ya, celah yang besar ya, peluang yang besar kalau mau menipu saja gitu. Oh iya, tapi enggak. Tapi tidak dilakukan, karena jujur basic utamanya. Iya, ngapain? Oke. Saya bilang nanti rezeki kita hilang. Iya. Nah ini lebih spesifik, kalau Samarinda Kalimantan Timur, tren bisnis yang boleh dicoba nih untuk pemuda UMKM. Saya belum analisa. Tapi Kuliner masih? kebanyakan kalau surveinya di Jakarta, rata-rata hampir sama semua samplingnya. Kamu bikin kopi aja, kalau kamu bikin dare to be different, berani untuk berbeda, insya Allah laku. Out of the box, Ya. anti mainstream. Ya, bikin aja yang makanya perlu kreatif, perlu ide, inovasi. Nah caranya untuk mendapatkan inspirasi, biasanya Bang Erwin apa mencari referensi kah, diskusi kah, atau Banyak baca, banyak lihat, riset, Oke. pasti keluar ide. ya? Oke. Intinya tuh banyak baca. Orang kalau mau menganalisa sesuatu kan harus banyak dulu perpustakaannya nih, library di otaknya itu harus bahasa. Jadi kalau ada apa-apa spontan gitu. Oke. Oke, Bang Erwin terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan menginspirasi nih. Amin. Karena kan ngopi nih, ngobrol inspirasi. Tapi saya mau ada 2 fun fact tentang Bang Erwin. Yang pertama adalah Bang Erwin ini ternyata dekat dengan personil dari Debu ya. Jadi katanya pernah rekaman juga. Punya album? Enggak. Tapi bisa nyanyi lagunya Debu? Enggak. Oh, sengaja enggak jawabnya supaya enggak ditantang. Kalau gitu gini aja, lagu Debu yang biasanya Bang Erwin dengerin ya kalau lagi ada kesempatan. Enggak juga sih. Oh masa sih? Ya, Nanti saya tetap Dewa. Nanti saya laporin lah. Oh Dewa gitu. Saya laporin sama Bang Mustafa nih gue. Karena yang nyanyi biasa dia, bukan saya. Oke. Itu kenal di mana tuh? Bisa Kontrak. seakrab itu? Kontrak politik, kontrak. Saya dulu waktu masuk pertama politik itu 2019, pertama kali nyalek. Hanya waktu 3 bulan. Sudah pada masa kampanye, saya ikut. Jadi ya panjang ceritanya. Jadi ngajak dan ketemu sampai sekarang. Ya ngajak, kita kontrak 200 titik di Kaltim untuk keliling, Ya. nyanyi. Jadi saya waktu awal masuk politik itu nggak memperkenalkan diri apa, cuma say hello, nggak ada apa-apa. Ya, at least saya bisa berselawat tiap hari. Karena lagunya kan semua isinya memuji-muji. Ya. At least gitu. Kalau saya sama dia sehari 10 titik ya 10 hari. Karena memang waktu itu ya jalanin aja. Saya nggak ngerti politik kan, ada ini, ada itu. Ya udah saya have fun aja. Oh, jadi ilmu pebisnis juga ya. Jatuh bangun tuh biasa. Saya nyalek nggak jadi biasa aja. Ya harus punya mental. Nah itu dia. Oke, ini tidak ada tendensi apa-apa ya. Dan satu lagi, fun fact-nya beliau ini adalah orang yang ternyata cukup menjadi motivator lah. Jadi banyak kata-kata bijak yang keluar dari beliau nih. Salah satunya nih, kesuksesan tidak akan terjadi tanpa kerja bersama, tidak berhasil tanpa usaha keras, dan berdoa untuk dimudahkan semua urusan. Nah ada lagi yang satu lagi tadi saya lihat. Ini saya soalnya data intelijennya main ini Bang. Iya, main nih. Satu lagi katanya ya, kita hidup untuk bermanfaat buat orang lain katanya ya, bukan memanfaatkan apalagi dimanfaatkan orang. Ini kata Bang Erwin. Saya mau tantang di kesempatan akhir kita podcast ini, tolong dong berikan satu sekaligus closing statement, jadi kalimat bijak lah untuk pemuda-pemudi yang berniat masuk ke dunia entrepreneurship. Oke, untuk semua pemuda ya, khususnya anak-anak muda, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Kalau semua dipikir-pikir terus, tidak akan jalan-jalan. Lebih baik jalani dulu, setelah itu baru lihat hasil. Kalau memang jatuh, bangun lagi.
filosofi kayak anak kecil tadi, kalau dia tidak pernah mencoba untuk berjalan, dia kan pasti jatuh terus. Kalau dia jatuh terus males untuk memulai belajar, akhirnya dia tidak akan bisa berjalan lagi. Intinya itu. Jadi kalau sudah usaha apa ya, banyak mikir, udahlah, mulai aja dulu. Baru ketahuan kelemahanmu di mana. Kalau sudah mencoba apa segala macam, baru kamu lihat tipemu tipe apa sih? Tipe pekerja apa tipe yang punya 3 mental tadi? Oke. Jadi mulai saja dulu. Mulai Jangan saja banyak dulu. overthinking. Iya. Oke. Bang Erwin, terima kasih banyak ya. Ya, makasih. Cocok loh jadi motivator ya. Mbak Marga Rahayu. Oke. Dan kita harus akhiri nih ngopinya, Siap. ngobrol inspirasi. Bang Erwin, Makasih mudah-mudahan nggak kapok, kita undang lagi ya di podcast berikutnya. Terima kasih Siap. ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya untuk Anda yang tertarik dengan pembahasan kita soal bagaimana ini menjadi wirausahawan muda ya, dengan segala macam tantangannya ya. Tadi sudah dibocorkan rahasianya, dan tetap menonton podcast kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi yang tayang setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa. Tuh.